Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama kakak Sinta Angel Setiawati. Adik-adik bisa panggil kakak Sinta. Hari ini kita akan belajar matematika, lebih khususnya tentang sudut. Apa sih itu sudut? Oke, untuk mengetahui apa itu sudut, mari kita belajar bersama-sama. Oke, silakan keluarkan buku catatan kalian dan alat tulis lainnya. Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada titik A, B, C. Titik A ke titik B dinamakan sinar garis. Titik C ke titik B juga dinamakan sinar garis. Jadi ini adalah kaki sudut. Yang kedua, titik sudut. Titik B ini kita sebut dengan titik sudut. Oke, yang ketiga, daerah sudut. Daerah sudut tadi daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. Karena ini dinamakan kaki sudut, maka daerah sudutnya adalah ini. Oke, yang pertama kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Di sini ada 6 jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, kedua sudut siku-siku, ketiga sudut tumpul, keempat sudut lurus, kelima sudut refleks, keenam sudut satu putaran penuh. Oke, kita lihat ke sudut lancip. Sudut lancip dimulai dari 0 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat. X di sini kita misalkan itu sebagai besar sudutnya. Jadi sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Seperti ini gambarnya ya. Lanjut ke sudut siku-siku. Sudut siku-siku X-nya sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku ini tidak kurang dari 90 derajat dan tidak lebih dari 90 derajat. Oke, yang ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul dimulai dari 90 derajat, kurang dari X, kurang dari 180 derajat. Artinya, sudut tumpul ini lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya ada sudut lurus. X sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut lurus ini tidak kurang dari 180 derajat dan tidak lebih dari 180 derajat. Oke, selanjutnya di sini ada sudut refleks. Sudut refleks 180 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Jadi, sudut refleks ini lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke, selanjutnya yaitu sudut satu putaran penuh. X sama dengan 360 derajat. Jadi, ini berputar ya. Satu putaran ini adalah 360 derajat. Jadi, sudut satu putaran penuh ini tidak kurang dari 360 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Selanjutnya ada hubungan antara sudut. Yang pertama, sudut berdampingan, yaitu dua sudut yang memiliki titik sudut sama dan salah satu kaki dari kedua sudut tersebut berhimpit. Agar lebih mengerti, kita lihat gambar. Di sini ada titik A, B, C, dan titik O. Di keterangan di sini bahwa sudut COA berdampingan dengan sudut BOC. Oke, yang kedua ada sudut berpenyiku atau komplementer, yaitu dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku dan jumlah besar sudut keduanya yaitu 90 derajat. Oke, kita lihat gambar di samping. Di sini ada titik A, B, C, dan titik O. Di sini kita anggap sebagai sudut A derajat. Dan di sini kita anggap sebagai sudut B derajat. Maka, jika A derajat ditambah B derajat sama dengan 90 derajat. Karena ini membentuk sudut siku-siku. Jadi, jika sudut BOC berpenyiku dengan sudut COA, berarti sudut BOC ditambah sudut COA sama dengan sudut BOA. Oke, selanjutnya ada sudut berpelurus atau suplementer, yaitu dua buah sudut membentuk sudut lurus yang jumlah besar sudut keduanya yaitu 180 derajat. Oke, kita lihat gambar agar tidak bingung. Di sini ada titik A, B, C, dan titik O. Di sini kita anggap sudut ini sebagai A derajat. Dan sudut ini kita anggap sebagai B derajat. Jika A derajat ditambah B derajat, maka menghasilkan 180 derajat. Atau sudut AOC berpelurus dengan sudut BOC, berarti sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB. Yang keempat ada sudut bertolak belakang, yaitu dua sudut tidak berdampingan yang dibentuk oleh perpotongan dua garis dan memiliki besar sudut yang sama. Kita lihat di gambar, di sini ada titik A, B, C, D. Dan sudut ini kita anggap sebagai R, sudut ini kita anggap sebagai S, sudut ini sebagai T, sudut ini sebagai U. Maka di sini di keterangan R sama dengan T, U sama dengan S. Mengapa? Karena R bertolak belakang dengan T dan U bertolak belakang dengan S.
Oke, selanjutnya kakak mempunyai sebuah contoh soal nih. Di sini ada gambar dengan 5 titik, titik A, B, C, D, dan E. Pada gambar di atas, EB tegak lurus dengan sudut ABE dengan jumlah sama dengan 28 derajat. Tentukan A besar sudut CBD, B besar pelurus sudut ABE. Oke, kira-kira di sini kalian menemukan sudut apa aja sih? Ya, yang pertama sudut berpelurus. Sudut berpelurus dengan jumlahnya yaitu 180 derajat. Oke, kira-kira kalian menemukan sudut apa lagi sih? Ya, coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Oke. Di sini ada berapa sudut sih kira-kira? Ya, ada 3 sudut ya. 1, 2, 3. Oke. Kita jawab yang A. Yang A itu mencari besar A, besar sudut CBD. Oke. Karena di sini ada 3 sudut dan kedua sudut sudah diketahui, maka sudut CBD itu belum diketahui. Maka kita cari sudut CBD-nya. Oke, kita tulis dulu sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut CBD sama dengan berapa? Sama dengan 180 derajat. Karena di sini adalah sudut berpelurus. Oke. Tadi sudut ABE-nya itu sudah diketahui. Berapa? Ya, 28 ya. 28 derajat. Dan sudut EBD, mohon maaf, EBD sudah diketahui. Berapa tadi sudutnya? Ya, 90 derajat ya. Sudutnya 90 derajat ditambah ini CBD-nya belum diketahui. Maaf, CBD dengan 180 derajat. Oke, kita pindahkan ke sini. Kita mencari sudut CBD sama dengan 180 derajat. Nah, karena ini sama, maka kita pindahkan. Karena di sini positif, maka kita pindahkan menjadi negatif. Negatif 28 derajat. Dikurangi negatif. Mohon maaf. Yang 90 juga menjadi negatif 90 derajat. Maka sudut CBD hasilnya adalah ya 62 derajat. Ini jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke jawaban yang B. B itu besar, ini carinya besar pelurus dari sudut AB. Oke. Karena ini berpelurus, maka pelurus sudut ABE, karena ini berpelurus, maka sama dengan 180 derajat. Oke. 180 derajat kita kurang dengan sudut ABE. Sama dengan 180 derajat. Tadi sudut ABE-nya udah diketahui. Berapa? Ya, dikurang 28 derajat. Maka hasilnya adalah 152 derajat. Oke, selanjutnya kakak mempunyai contoh soal yang kedua. Masih sama, sudut berpelurus, tetapi sedikit berbeda dengan yang tadi. Pada gambar di atas, sudut ABD dalam kurung 6x plus 20 tutup kurung derajat dan sudut CBD sama dengan dalam kurung 4x plus 10 tutup kurung derajat. Tentukan nilai X yang B besar sudut ABD, yang C besar sudut CBD. Oke, kita tentukan dulu X-nya atau nilai X-nya. Nilai X. Oke, karena di sini sudut berpelurus, maka sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat karena sudut berpelurus. Oke, karena keduanya sudah diketahui, kita langsung masukkan saja dalam kurung 6x plus 20 tutup kurung derajat ditambah dalam kurung 4x plus 10 tutup kurung derajat sama dengan 180 derajat. Oke, kita cari yang samanya atau jumlahkan yang samanya. Di sini ada 6x derajat dan 4x derajat. Maka 6x derajat ditambah 4x derajat sama dengan 10x derajat. Lalu ini sama dengan ini. Maka kita jumlahkan 20 derajat ditambah 10 derajat, hasilnya 30 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, karena ini tidak ada x-nya, maka ini kita selesaikan dulu ya. Maka diselesaikan dulu, 10x tetap di sini dan sama dengan 180 derajat dan 30-nya kita pindahkan ke sini. Karena di sini positif, maka di sini menjadi negatif 30 derajat. Maka 10x derajat sama dengan 180 dikurangi 30 derajat, maka hasilnya 150 derajat. X sama dengan 150 derajat dibagi 10 derajat, maka X sama dengan 15 derajat. Ini jawabannya.
Oke, selanjutnya kita mencari yang B. B mencari besar sudut ABD. Maka sudut ABD tadi sudah diketahui, kita keluarkan saja atau kita tidak usah pakai dangkurnya. 6x derajat berarti ditambah 20 derajat sama dengan 6 derajat. X-nya tadi sudah diketahui berapa? 15 derajat ditambah 20 derajat. Maka 6 derajat dikali 15 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 20 derajat. Maka 90 derajat ditambah 20 derajat hasilnya 110 derajat. Ini jawaban yang B. Oke, selanjutnya kita cari yang C. C itu mencari besar sudut CBD. Sudut CBD jadi sudah diketahui. Kita buka aja dalam kurungnya, maka 4x derajat ditambah 10 derajat. Maka 4 derajat, tadi x-nya itu 15 derajat. Maka ditambah 10 derajat. 4 derajat dikali 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 10 derajat. Hasilnya 70 derajat. Ini jawaban yang C. Oke, selanjutnya kakak mempunyai contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di atas, tentukan nilai X. Kira-kira ini membentuk sudut apa ya? Ya, ini membentuk sudut siku-siku atau sudut berpenyiku. Ini ya, di sini kita lihat. Nah, ini adalah membentuk sudut siku-siku. Oke, maka sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka contoh adalah A derajat ditambah B derajat sama dengan 90 derajat. Oke, ini kita misalkan dengan A derajat, ini kita misalkan dengan B derajat. Maka 50 derajat ditambah 4x derajat sama dengan 90 derajat. Oke, karena di sini 50-nya sama seperti 90 derajat, maka kita jumlahkan. 4x tetap di sini ya. 4x derajat sama dengan 90 derajat. Karena di sini positif, maka 50 dipindahkan ke sini jadi negatif. Negatif 50 derajat. Maka 4x derajat sama dengan 90 dikurangi 50 sama dengan 40 derajat. Maka x 40 derajat kita bagi dengan 4 derajat. Maka x sama dengan 10 derajat. Oke, selanjutnya kakak mempunyai contoh soal yang keempat. Ini sedikit berbeda karena tidak ada gambarnya. Jadi, kalian harus memahami isi dari pertanyaannya. Oke, jika besar sudut penyiku, sudut R, sama dengan 2 kali besar sudut R, hitunglah sudut R. Oke, di sini ada sudut penyiku. Berarti sama dengan 90 derajat. Oke, kita lihat lagi. Karena di sininya R, maka dikurangi R. Sama dengan, di sini ada sama dengan 2 kali besar sudut R. Maka 2R, karena 2 kali besar sudut R. Maka kita di sini R dan di sini juga 2R. Maka 90 derajat sama dengan 2R. Karena di sini negatif, kita pindahkan ke sini jadi positif plus R. Maka 90 derajat sama dengan 3R. Oke, berarti 90 derajat dibagi 3 sama dengan R. Maka hasilnya 30 derajat sama dengan R. Seperti ini. Oke, selanjutnya kakak mempunyai contoh soal yang kelima. Di sini terlihat rumit, tetapi cara pengerjaannya gampang. Oke, coba perhatikan gambarnya. Kira-kira ini termasuk sudut apa ya? Ya, ini termasuk sudut bertolak belakang. Oke, di sini tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai X-nya. Nilai X-nya yang mana? Coba. Yang ini ya, 2X. 2X bertolak belakang dengan 140 derajat. Maka 2X sama dengan 140 derajat. X sama dengan 140 derajat dibagi dengan 2. Maka X sama dengan 70 derajat. Oke, selanjutnya cari nilai Y-nya. Kira-kira yang mana ya yang Y-nya? Yang ini ya, 3Y bertolak belakang dengan 27 derajat. Maka 3Y sama dengan 27 derajat. Y sama dengan 27 derajat dibagi 3. Maka Y sama dengan 9 derajat. Oke, yang terakhir cari nilai Z-nya. Z-nya ini ya, 3Z plus 6 derajat bertolak belakang dengan 48 derajat. Maka 3Z plus 6 derajat sama dengan 48 derajat. Karena ini sama dengan ini, maka kita selesaikan. Maka 6 derajat ini kita pindahkan. 3Z sama dengan 48 derajat. 6 derajatnya kita pindahkan. Karena di sini positif, maka kita pindahkan menjadi negatif 6 derajat. Maka 3Z sama dengan 48 derajat dikurangi 6 derajat sama dengan 42 derajat. Z sama dengan 42 derajat dibagi dengan 3. Maka Z sama dengan
14. Mohon maaf. Z sama dengan 4. Oke, selanjutnya ada sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Garis transversal adalah garis yang memotong dua buah atau lebih garis lain. Coba perhatikan gambar ini. Di sini ada dua garis, ini garis A dan garis B, dan ini ada garis transversal. Ini yang warna biru ini dinamakan garis transversal karena memotong dua buah garis atau bisa lebih. Oke, selanjutnya ada gambar. Di sini ada keterangan bahwa gambar di samping menunjukkan garis M sejajar dengan garis N, dipotong oleh garis L-nya ini di titik A dan B. Ini titik A, ini titik B. Oke. Daerah yang diapit oleh garis M dan N disebut bagian dalam. M dan N di antara ini, berarti ini ya, ini disebut dengan bagian dalam ya. Dan daerah yang lain disebut bagian luar. Ini dengan ini adalah bagian luar. Oke, selanjutnya ada sudut sehadap. Di sini dicontoh dibagi menjadi 4 bagian lagi. Ada sudut A1 yang ini, dan B5 ini menghadap ke kiri atas, menghadap ke sana ya. Nah, menghadapnya sama. Oke. Yang kedua, sudut A3 dan sudut B7 menghadap ke kanan atas, Oke. Selanjutnya sudut A4, ini sudut A4 dan sudut B8, ini sudut B8 menghadap ke kanan bawah, ya. Ke kanan bawah. Oke, yang terakhir sudut A2 dan sudut B6 menghadap ke kiri bawah, Di sini ada keterangan, setiap pasangan sudut sehadap, besar sudutnya itu sama. Oke, selanjutnya ada sudut dalam berseberangan. Oke, karena di sini adalah dalam, maka areanya di sini saja. Oke, maka area pada gambar di samping yang termasuk sudut dalam yaitu sudut A2, sudut A4, sudut B5, dan sudut B7. Oke, di sini ada 2. Sudut A2 ini dalam berseberangan dengan sudut B7, dalam sudut B7. Oke, selanjutnya sudut A4 dalam sudut A4 ini dalam berseberangan dengan B5. Ini B5-nya. Oke. Maka di sini ada keterangannya. Setiap pasangan sudut dalam berseberangan, besar sudutnya adalah sama. Oke, yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Karena luar, maka areanya adalah di sini dan di sini. Oke. Area pada gambar di samping yang termasuk sudut luar yaitu sudut A1 dan sudut A3, sudut B6 dan sudut B8. Oke, di sini pun ada 2. Sudut A1 ini luar berseberangan dengan sudut B8. Oke, selanjutnya ada sudut B3. Sudut A3 luar berseberangan dengan sudut B6. Oke, di sini ada keterangannya. Setiap pasangan sudut luar berseberangan, besar sudutnya adalah sama. Oke, selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Karena ini sudut dalam, maka areanya adalah ini. Oke, area pada gambar di samping ada sudut A2, sudut A4, sudut B5, dan sudut B7. Oke, di sini ada 2. Sudut A2 dalam sepihak dengan sudut B5. Oke, selanjutnya yang kedua ada sudut A4 dalam sepihak dengan sudut B7. Oke, di sini ada keterangan. Setiap pasangan sudut dalam sepihak, penjumlahan besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, selanjutnya ada sudut luar sepihak. Karena di sini adalah sudut luar, maka areanya adalah ini dan ini. Oke, area pada gambar di samping, pada gambar ini, yaitu sudut A1, sudut A3, sudut B6, dan sudut B8. Nah, di sini ada 2. Sudut A1 luar sepihak dengan sudut B6. Oke, selanjutnya ada sudut A3 luar sepihak dengan sudut B8. Oke. Di sini ada keterangannya. Setiap pasangan sudut luar sepihak, penjumlahan besar sudutnya adalah 180 derajat.
Oke, selanjutnya kakak mempunyai contoh soal. Perhatikan gambar. Di sini hanya satu sudut yang diketahui, yaitu 70 derajat. Oke, berdasarkan gambar di samping, tentukan besar sudut 1, besar sudut 2, besar sudut 3, besar sudut 4, besar sudut 5, dan besar sudut 6. Oke, kita kerjakan yang pertama, yang A, besar sudut 1. Oke, ini sudut 1. Coba perhatikan. Sudut 1 dengan 70 derajat, yaitu membentuk sudut bertolak belakang. Oke, sudut bertolak belakang adalah jika ini sudut 70 derajat, maka sudut satunya adalah 70 derajat. Oke, yang kedua besar sudut 2. Oke, besar sudut 2 ini. Oke, kita gabungkan dengan ini. Maka ini membentuk sudut apa? Ya, ini membentuk sudut berpelurus. Di mana sudut berpelurus itu keseluruhannya adalah 180 derajat. Maka sudut 70 derajat ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Oke, sudut 2 sama dengan 70 derajat ini kita pindahkan ke kanan. Oke, 80 derajat. 80 derajat. Karena di sini positif, kita pindahkan menjadi negatif 70 derajat. Maka sudut 2 sama dengan 110 derajat. Oke, maka hasilnya adalah 110 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mencari besar sudut 3. Oke, di sini besar sudut 3. Kita cari dengan sudut 1. Oke, coba perhatikan baik-baik. Sudut 3 dengan sudut 1 itu membentuk sudut dalam sepihak. Karena sudut 1 dan sudut 3 itu sama-sama berada di dalam dan menghadap ke kiri. Berarti jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke, kita cari sudut 1. Sudut 1 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Oke, karena sudut satunya tadi sudah diketahui berapa? 70 derajat. Maka ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Oke, sudut 3 70 derajat ini kita pindahkan ke kanan. Karena di sini positif, kita pindahkan menjadi negatif. Oke, 180 derajat dikurangi atau negatif 70 derajat. Maka sudut 3-nya adalah, sudut 3-nya adalah 110 derajat. Oke, 110 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mencari besar sudut 4. Besar sudut 4 ini kita cari dengan sudut 1. Oke, di sini sudut 4 berada di kanan dan sudut 1 berada di kiri. Oke, perhatikan gambar. Di sini sudut 1 dan sudut 4 itu berada di dalam, dan tetapi mereka itu berseberangan. Berarti besar sudutnya adalah sama. Oke. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 4. Maka besar sudut satunya tadi 70 derajat, maka besar sudut 4 pun 70 derajat. Oke, kita lanjut ke besar sudut yang kelima. Oke, kita cari besar sudut yang kelima ini dengan 70 derajat ini. Oke, besar sudut 5 dengan 70 derajat ini. Oke, mereka itu berada di luar, tetapi sudut 5 itu berada di kiri dan 70 derajat ini berada di kanan. Maka mereka itu membentuk sudut luar berseberangan. Oke, karena luar berseberangan, maka besar sudutnya, karena ini sudut 70 derajat, maka sama dengan sudut 5 pun pasti 70 derajat ya. Berarti sudut 5-nya 70 derajat. Oke, kita cari besar sudut yang ke-6. Besar sudut yang ke-6 kita cari dengan sudut 2. Oke, coba perhatikan. Sudut 6 dan sudut 2 itu sama-sama menghadap ke kanan bawah. Ya, sama-sama menghadap ke kanan bawah. Maka ini adalah sudut sehadap. Oke, karena ini sudut sehadap, jadi sudut 2 itu sama dengan sudut 6. Karena sudut 2-nya sudah diketahui 110, maka sudut 6 pun hasilnya sama 110. Oke, inilah jawaban keseluruhannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.